Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Baik, pada adik-adik mahasiswa yang berbahagia, ini sudah pertemuan yang ke-6 dan kita sudah mulai masuk pada ragam assessment berbasis kelas. Jadi seperti yang kami sampaikan bahwa perkuliahan kita ini dibagi dua, di mana untuk hasil belajarnya itu disampaikan oleh Bu Tiara, sedangkan saya pada konsep assessment yang itu menyangkut tentang assessment prosesnya. Jadi nanti akan bicara secara lebih teknis ya tentang bagaimana pelaksanaan assessment proses atau assessment yang berbasis kelas. Jadi ini yang kita bayangkan adalah kita sedang melaksanakan pembelajaran di kelas secara offline. Nah, jadi kita membayangkannya seperti itu ya. Jadi sekarang ini juga sudah mulai masuk beberapa sekolah, bisa masuk sebagian, sehingga memang ada kesempatan untuk offline. Jadi nanti harapannya untuk tugas-tugasnya secara teknis ya, nanti akan dikendalikan oleh Bu Tiara, dan ini terkait dengan bagaimana praktek, terutama praktek observasi kita di kelas. Nah, jadi harapannya seperti itu. Jadi seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa untuk assessment berbasis kelas ini ada 5 seperti kemarin kita sampaikan ya, yaitu assessment sikapnya, assessment portofolio, assessment kinerja, assessment produk, dan assessment proyek. Tapi nanti mungkin akan saya awali dari assessment yang kinerja dan produknya ya pada pertemuan kali ini ya. Karena memang yang paling banyak ya kita gunakan itu biasanya pada assessment kinerja dan assessment produk, terutama yang terkait dengan materi-materi yang berbasis pada pengetahuan. Jadi ekonomi itu kan banyak materi-materi yang berbasis pada pengetahuan, ya, kecuali pada aspek akuntansi itu lebih pada keterampilannya. Apalagi dikaitkan dengan IPS, sehingga nanti mungkin kinerja yang akan paling banyak kita gunakan, karena kinerja itu memang berbasis pada proses dan di situ ada aktivitas, termasuk ketika pada keterampilannya pun juga keterampilan menyajikan pengetahuan, artinya mereka bisa presentasi, bisa simulasi, ya, bisa bermain peran, ya, bermacam-macam yang bisa dilaksanakan, dan itu semuanya menunjukkan kinerja. Oke ya, jadi itu sebagai pengantarnya. Ya, kemudian seperti kita ketahui bahwasanya ada 5 jenis ini ya, jadi ada kinerja, portofolio, produk, proyek, dan sikap ya. Juga untuk assessment berbasis kelas ini dilengkapi dengan menentukan kriteria ya SKM-nya, kriteria ketuntasan minimalnya itu seperti apa, sehingga memang ini adalah bagian dari proses assessment. Jadi kalau yang paradigma behavioristik itu konsep ketuntasannya diperoleh dari rata-rata, seperti sudah kita jelaskan ya. Jadi diperoleh nilai dulu, baru dari nilai siswa di dalam kelas itu kita rata-ratakan. Jadi rata-rata di dalam kelas itu akhirnya menjadi acuannya, menjadi standarnya. Jadi barang siapa siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata kelas, dia dianggap lulus, dianggap tercapai, dianggap tuntas. Bagi yang belum, harus melaksanakan remedi. Nah, demikian pula kalau yang kriteria ketuntasan ini. Jadi kalau yang paradigma behavioristik itu ditentukan belakangan,
dalam arti setelah diperoleh nilai siswa, kemudian untuk ketuntasan minimal pada paradigma konstruktivistik dengan konsep asesmennya ini adalah sudah ditentukan dulu. Jadi sudah ada standarnya. Jadi guru tinggal mengacu pada standar atau kriteria itu. Nah, nanti juga akan kita bicarakan bagaimana mekanisme menentukan kriteria ketuntasan minimal itu. Pihak-pihak siapa saja yang sebaiknya dilibatkan atau seharusnya dilibatkan dalam menentukan kriteria ketuntasan minimalnya. Kemudian yang lebih penting lagi yaitu menentukan tindak lanjut dari asesmen. Jadi karena asesmen itu proses, sehingga asesmen itu merupakan terminasi atau terminal ya, terminasi sehingga pasti akan ada tindak lanjutnya. Sehingga dalam konsep asesmen itu tujuannya adalah untuk mengetahui ya perkembangan dan kemajuan, ya, perkembangan dan kemajuan hasil belajar siswa. Jadi memang itu disadari terminasi sehingga butuh tindak lanjut. Nah, disinilah perlunya namanya refleksi. Jadi setelah ada assessment, kemudian direfleksi. Assessment, direfleksi. Jadi setelah refleksi baru tindak lanjutnya seperti apa. Nah, mungkin bisa perubahan-perubahan metode pembelajarannya. Bisa juga perubahan metode assessment-nya. Ya. Bisa juga perubahan dalam hal pemberian tugasnya, pemberian jenis-jenis kuisnya, atau juga skenario pembelajarannya. Ya. Jadi banyak aspek yang bisa direvisi atau dilakukan perubahan-perubahan dalam rangka untuk mencapai ya, hasil belajar yang diinginkan. Kemudian juga ada menyusun laporan hasil asesmen. Jadi juga harus dilaporkan, jadi namanya rapot nanti. Jadi di akhir pembelajaran itu biasanya terutama siswa-siswa di sekolah itu ada tengah semester dan ada akhir semester. Nah, ini harus kita laporkan. Jadi baik laporan itu dalam bentuk digital ya maupun laporan dalam bentuk manual tentunya ya. Jadi ini adalah pelaporan yang tujuannya adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kita ya kepada stakeholder, yaitu kepada siswa dan kepada orang tua siswa, atau kita sebagai guru kepada lembaga. Tentunya lembaga juga menagih. Jadi ada tagihan-tagihan kita sebagai guru, ya itu tentu ada tagihan-tagihan yang harus kita kerjakan, yaitu dalam bentuk laporan hasil asesmennya. Oke, kita akan sampai pada bagaimana melakukan asesmen kinerja, ya, atau yang disebut dengan perform. Ya, jadi ada yang menyebut kinerja, ada yang menyebut perform, dan ada yang menyebut juga penampilan, ya penampilan atau ya banyak sekali ya sebutan-sebutan untuk itu ya. Kemudian bagaimana kinerja atau unjuk kerja, ya ada lagi yang menyebut unjuk kerja. Ya. Jadi asesmen unjuk kerja ini terkait dengan ini, apa itu asesmen kinerja atau unjuk kerja atau perform, ya, yaitu bentuk asesmen yang meminta siswa itu mendemonstrasikan. Ya, jadi supaya tahu ya, jadi secara real ya, jadi didemonstrasikan keterampilannya. Jadi kalau kita mendemonstrasikan yang paling mudah itu ya ketika kita mengaji, ya mungkin kita disuruh mendemonstrasikan kemampuan mengaji kita, disuruh membaca, misalkan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Nah, jadi mungkin panjang pendeknya seperti apa atau tajwidnya, kapan dibaca idghar, kapan dibaca ikhfa, ya. Nah, ini kan juga mendemonstrasikan. Nah, jadi siswa diminta untuk mendemonstrasikan keterampilannya. Nah, ini namanya kinerjanya. Jadi harus didemonstrasikan. Baik itu keterampilan secara motorik maupun keterampilan itu secara pengetahuan. Seperti saya sampaikan tadi, kalau keterampilan secara motorik ya keterampilan
bisa mengoperasikan komputer, bisa keterampilan menggunakan alat-alat laboratorium, ya. Nah, atau bisa juga keterampilan dalam pengertian pengetahuan. Jadi mereka mampu mendemonstrasikan pengetahuannya. Bisa juga dalam bentuk presentasi, bisa juga dalam bentuk mereview, ya, bisa juga dalam bentuk menyimpulkan, ya. Jadi mereka tapi menyatakan sendiri. Nah, ini yang disebut dengan kinerja. Jadi kinerjanya itu seperti apa? Jadi dengan demikian kalau kita ketahui kinerjanya, berarti penilaian kita itu betul-betul otentik. Jadi kalau kita ingin mengetahui kinerja seseorang ketika kita latih untuk naik sepeda. Nah, ketika mereka kita beri kunci, kemudian mereka bisa menghidupkan sepeda motor itu, kemudian bisa lari tanpa jatuh, nah itu berarti kan sudah terampil. Jadi kinerjanya memang sudah diketahui. Demikian pula kalau siswa, ya, nah, juga harus kita ketahui bagaimana mereka mendemonstrasikan keterampilannya. Mungkin bisa juga keterampilan dalam hal mengelola koperasi, bisa juga seperti itu, atau keterampilan-keterampilan yang lainnya. Jadi yang jelas harus kita lihat, sehingga dengan demikian dalam asesmen kinerja ini ya skenarionya harus yang bisa kita lihat ada aktivitas di sana. Ya, jadi ada aktivitas belajar siswa yang harus kita pikirkan. Jadi guru harus memikirkan kira-kira aktivitas belajarnya itu bentuknya apa. Ya, jadi kalau sudah bisa menentukan bentuknya, apakah diskusi kelompok, ya, apakah harus presentasi, atau mungkin juga bisa mengobservasi, ya, kinerjanya seperti apa dia di situ. Dan mengaplikasikan pengetahuan. Nah, jadi mungkin merakit sesuatu, nah, dan bisa juga ke sana, ya, atau mengaplikasikan pengetahuan itu bisa juga dalam bentuk mereka menyajikan pengetahuan yang telah dia miliki. Bisa juga kita tes, ya, dengan tes lisan mungkin, ya. Ini kan juga kinerjanya akan nampak. Dan juga ini keterampilan dan kelakuan kerjanya dalam berbagai tugas, ya. Jadi ketika diberi tugas seperti apa. Mungkin kalau kita masa pandemi dengan daring ini juga bisa mereka itu kelakuan kerjanya itu bisa kita lihat dengan mereka diminta untuk membuat videonya. Nah, sekarang kan sudah dilaksanakan kemarin, ya, Pak, itu KKPLP dengan daring. Nah, akhirnya karena dosen pembimbingnya itu tidak bisa ke sekolah karena memang daring, juga gurunya tidak ke sekolah karena daring, sehingga yang terjadi pembelajaran dia juga pembelajaran daring. Kemudian apa? Mereka diminta untuk membuat video pembelajaran yang pertama itu. Yang kedua, mereka juga diminta untuk melaporkan dalam bentuk video ketika mereka mengajar secara daring. Jadi isinya itu adalah sebagian ada video pembelajarannya, yang sebagian adalah ada praktek mengajar daringnya, ini juga harus divideokan. Ini kan juga bagian dari ikhtiar di mana agar kita itu mengetahui kinerjanya. Nah, kinerja mahasiswa yang sedang KKPLP itu ketika mereka kegiatan di sekolah, ya sekali waktu kan juga ke sekolah, itu mereka melakukan apa, itu juga harus di video. Jadi semuanya harus berbasis video. Nah, jadi dengan demikian kinerjanya bisa diketahui. Demikian pula siswa, mungkin kita menyuruh siswa melakukan observasi atau menyuruh siswa menyelesaikan tugas secara berkelompok. Nah, itu kan bisa divideokan di situ, ya. Nah, sehingga dengan berbekal video pembelajaran yang diupload, ya, nah itu akhirnya kita bisa melihat, oh ternyata kinerja siswa kami itu seperti ini. Sehingga tugas itu harus bermakna dan melibatkan siswa dengan kriteria yang diinginkan. Jadi jangan sampai tugas yang bermakna itu maksudnya tugas yang memang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi jangan sampai kita memberikan tugas yang kemudian tugasnya itu terlalu abstrak. Nah, ini memang
perlu apa ya? Perlu latihan ya. Jadi calon guru itu kalau sudah berlatih ya cukup lama, mungkin 2-3 tahun, yaitu sudah mulai reflektif ya terhadap tugas itu, sehingga mereka lebih banyak inisiatif ya untuk membuat tugas-tugas yang bermakna bagi siswa. Artinya tugas itu tidak lagi tugas yang terlalu konseptual atau tugas yang tidak ada pengalaman hidup siswa. Jadi yang pertama tugas itu harus mengandung 2 unsur tadi ya. Jadi yang pertama yaitu unsur aktivitas belajar siswa, dan yang kedua harus ada unsur yang namanya pengalaman belajar siswa. Nah, jadi kalau memberi tugas supaya bermakna itu harus terkait dengan kehidupan sehari-hari dan juga terkait dengan konteks kehidupan siswa di masyarakat. Jadi siswa itu mengenali gitu ya. Jadi siswa mengenali masyarakat di lingkungannya itu. Jadi jangan sampai tugasnya itu tidak dikenali oleh masyarakat. Oke, kemudian nah ini bagaimana langkahnya. Jadi kita sudah bicara teknis ya, sudah bicara langkah-langkahnya ya. Kalau langkah-langkahnya itu yang pertama adalah mengidentifikasi ya karakteristik kompetensi yang akan dicapai. Jadi namanya kita belajar itu pasti ada capaian pembelajarannya atau tujuan pembelajarannya itu apa. Jadi kalau capaian berarti harus kita identifikasi kompetensinya itu apa. Jadi kompetensi itu adalah kemampuan atau penguasaan ya, yang dituntut pada siswa. Jadi guru menuntut pada siswa bahwasanya siswa itu harus mampu dalam hal apa. Nah, ini biasanya sesuai dengan KD-nya, kompetensi dasarnya. Jadi kalau kita bicara KD nanti itu berarti sudah mengarah pada indikator-indikatornya kompetensinya itu. Jadi mungkin siswa mampu menyusun laporan rugi laba. Ini kan kompetensi ya. Atau siswa dapat memahami ya pengertian pasar ya. Mungkin demikian. Jadi kalau kompetensi itu memang agak sedikit lebih luas ya. Jadi tapi mengarah pada indikator. Jadi indikatornya apa tergantung pada materi apa yang sedang kita pelajari pada waktu itu ya. Dan banyak ya materi-materi dalam bidang ekonomi. Mungkin kita membahas tentang pengangguran atau membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, ini kalau kompetensinya berarti kan siswa bisa menjelaskan bagaimana cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa model pengukuran pertumbuhan ekonomi. Nah, mereka mampu memahami itu, nah, sehingga itu dianggap mereka memiliki kompetensi. Dan termasuk kalau ada soal mereka mampu menyelesaikan soal itu. Nah, ini juga masuk dalam wilayah kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian setelah mengetahui kompetensinya, baru kita menentukan tugas ya atau responnya seperti apa siswa nanti ya, bentuk penugasannya yang akan kita berikan agar siswa menunjukkan keterampilannya itu. Nah, jadi kompetensi itu akan bisa diukur dengan tugas atau kalau dalam hasil belajar kompetensi itu bisa diukur dengan tes atau dengan soal, ya kan? Nah, jadi dengan soal, misalkan kita buat soal 10, uraian, mereka mampu mengerjakan 8. Nah, berarti nilainya 80. Kan tinggal satu soal 10 kalau yang benar. Mungkin soalnya dijawab ada beberapa yang kurang sempurna, sehingga nilainya bisa 8, bisa 9. Jadi tugasnya itu apa? Ya tugas bisa dalam bentuk tes, tugas juga bisa dalam bentuk tugas-tugas produk atau tugas-tugas kinerja. Nah nanti tinggal alat apa yang kita gunakan. Kalau memang ini kinerja, ya tugasnya tugas yang terkait dengan kinerja. Tagihan siswa itu pada kegiatan pembelajaran itu apa? Jadi kinerja itu lebih pada kegiatan pembelajarannya. Jadi selama kegiatan pembelajaran itu bagaimana kinerja dia. Sehingga kalau kita bicara kinerja ya
ya berarti di situ bukan produk yang kita nilai, adalah prosesnya, bisa keaktifannya, bisa kedisiplinannya, kan itu ya. Maka dari itu kan konsep kinerja dan sikap itu berbeda ya. Jadi kalau sikap itu mengarah kepada kepada etikanya ya. Kalau yang kinerja itu mengarah pada ya kinerjanya, kinerja dalam arti bagaimana mereka berkolaborasi dengan yang lainnya, dan itu adalah menunjukkan kemampuan dia, ya kemampuan dia. Jadi tidak pada sikapnya, tapi lebih pada kemampuannya atau penguasaannya yang ditunjukkan dengan kinerja. Ya. Jadi lebih dikaitkan dengan materinya kalau kinerja ya. Kalau sikap lebih dikaitkan dengan karakternya ya. Jadi maka dari itu karakter itu kan kalau dibagi itu ada dua ya, karakter dalam arti sikap dan ada karakter dalam arti kinerja. Nah ini karakter kinerja dalam arti yang terkait dengan penguasaan materinya. Kemudian menentukan aspek-aspek yang dinilai. Jadi pada kinerja tidak semuanya. Jadi misalkan kita sudah punya KD, ya KD-nya ada 4, ya tidak semuanya dengan kinerja gitu. Jadi bisa kita pilih ya mana yang kira-kira cocok atau relevan jika kita ukur dengan kinerjanya itu. Jadi jangan sampai kita inginnya membuat semua kinerja, ya itu malah dari sisi waktu nanti tidak cukup. Ya mungkin bisa ya, sehingga kita juga akan mempertimbangkan kecukupan waktu di sini ya. Nah, jadi kecukupan waktu juga jadi pertimbangan terutama bagi guru ya, waktunya itu berapa lama. Nah ini juga ini ya konsep assessment ini ternyata juga membantu guru ya untuk mengalokasikan waktunya. Ya biasanya terutama guru-guru muda atau guru-guru junior ya. Jadi waktunya belum habis tapi materinya sudah habis. Karena memang ada skenario-skenario pembelajaran yang dilalui dengan cepat gitu ya. Ya kan, tapi kalau kita sudah membuat konsep assessment-nya kan gampang gitu. Membuat tahapan-tahapannya gampang sehingga bukan lagi guru yang dominan di dalam proses pembelajaran ya, tapi justru siswa yang dominan dalam proses pembelajaran itu ya. Jadi itu ya, jadi ini membantu ya, jadi membantu guru terutama ketika kita sudah mengetahui aspek-aspek apa saja yang akan kita ukur atau akan kita nilai dengan yang kinerja tadi. Oke, kalau ada 4, yang 2 ini kinerja, yang 2 ini tagihannya, produknya, kemudian kita tambah dengan sikapnya. Mungkin seperti itu ya. Jadi jangan semua dipaksa dengan kinerja. Nah, jadi dipilih, bisa dipilih 1 saja ya, atau maksimal 2 dari 4 KD yang sudah ada itu. Kemudian menentukan kriteria dan bentuk rubriknya. Nah ini ya, jadi ini tolong segera disiapkan ya ke sekolah kemarin yang mencari semua jenis rubrik-rubrik penilaian tadi. Ya nanti bisa kita diskusikan. Ya, ini akan kita selesaikan ini dulu ya. Akan kita diskusikan semua rubrik tadi. Jadi rubrik penilaian portofolio, rubriknya seperti apa, sikap seperti apa, kinerja, produk dan proyek. Nah, ini tolong dicari rubrik yang dibuat oleh guru. Nah, jadi nanti akan kita review atau kita analisis secara bersama-sama. Nah, ini jadi nanti ini sudah mulai ya. Jadi silakan dicari sendiri. Jadi saya tidak akan berikan contohnya karena memang itu bervariasi. Jadi tergantung pada keinginan guru masing-masing. Jadi tidak harus rubrik yang baku ya. Jadi rubrik itu yang bagus itu yang sesuai dengan ya dengan selera guru, dengan keinginan guru, kira-kira yang ingin dicapai itu pada aspek apanya. Nah, itulah yang dikembangkan. Jangan-jangan sekolah ini untuk rubrik misalkan, oh untuk sistematika di tempat kami sudah bagus Pak, sehingga dari sisi sistematika produk mungkin sudah tercapai. Ya. Bisa juga kinerja juga demikian ya.
Jadi kinerja mungkin keterampilan awal mereka rata-rata sudah, nah ini kayak di FKIP akan kita contoh ya, seperti pembelajaran teknologi informasi, yaitu mahasiswa yang menempuh mata kuliah TI ya nanti harus sudah lulus uji kompetensi teknologi informasi Microsoft terutama dan Excel yang dilaksanakan oleh Microsoft. Nah, jadi ini adalah salah satu kriteria yang sudah tercapai. Nah, berarti itu tidak perlu dibuat rubriknya karena dari aspek inputnya ya itu sudah memiliki pengalaman belajar tentang materi itu. Jadi kan bisa bervariasi ya. Misalkan ada bahasa Inggris bisnis, nah itu syaratnya sudah harus lulus pengantar bahasa Inggris. Nah, itu kan satu ya. Oke, atau kita ada lagi namanya English for Teaching, yaitu syaratnya harus lulus bahasa Inggris bisnis. Nah, berarti kan sudah ada syarat, ini kan berbeda ya dengan mahasiswa yang sama-sama menempuh mata kuliah yang tanpa prasyarat. Nah, jadi ini juga harus kriteria nih. Jadi menentukan kriteria dan bentuk rubriknya ini juga tiap-tiap guru, tiap-tiap sekolah ya bahkan tiap-tiap kelas itu bisa berbeda-beda. Nah, sehingga memang tidak ada rubrik yang baku ya, tapi yang ada adalah rubrik yang sesuai dengan keadaan siswa. Ya, jadi seperti kami punya les bahasa Inggris di sini ya, ada EDIS. Nah, kemudian di situ juga placement test dulu. Oh, ternyata ini placement test ini sudah bukan lagi dasar, tapi sudah masuk dalam intermediate-nya. Berarti sudah kelompok menengah yang ini ya, sehingga menjadi berbeda kan, rubriknya menjadi berbeda ya. Ada juga pembelajaran di ITB ya, jadi kalau kita masuk ke ITB mungkin ada ya, nah, itu ternyata dilihat dari skor TOEFL dulu. Nah, yang skor TOEFL-nya di atas 500, ternyata di sana itu tidak ada pembelajaran tatap muka secara reguler. Jadi mahasiswa langsung diberi buku-buku berbahasa Inggris, suruh mempelajari sendiri, kemudian guru memberikan tugas, dosennya memberikan tugas gitu aja. Baru kalau ada kesulitan mereka bertemu. Ya, jadi dipelajari dulu, ada kesulitan baru bertemu. Nah, jadi kan berbeda ya. Jadi berbeda dengan kelas yang lainnya. Jadi ada beberapa level di sana. Kalau ada 3 kelas ya, kelas yang reguler biasa, pertemuan biasa. Kemudian kelas yang semi, ya, yang ketiga kelas yang sudah murni belajar mandiri ya, karena memang kemampuan bahasa Inggrisnya sudah tinggi. Ternyata ukurannya bukan pada materinya ya, tapi pada kemampuan bahasa Inggrisnya. Jadi itu ya. Jadi ini juga penting ya dalam kaitannya dengan membuat rubrik tadi, supaya rubrik yang dibuat itu memang betul-betul sesuai. Artinya kalau memang kemampuan dasar sudah tidak dibutuhkan, ya kita sudah tidak butuh rubrik itu karena sudah tercapai. Jadi intinya bahasanya membuat rubrik itu yang sekiranya ada siswa yang belum tercapai itu. Memang cara mengukur itu kan ingin melihat siapa yang sudah tercapai dan siapa yang belum tercapai. Nah, kalau semuanya sudah dipastikan sudah tercapai dengan standar tertentu dan sudah ada alat ukurnya, ya nggak perlu rubrik, nggak perlu dinilai lagi itu ya. Jadi menilai itu harus ada yang kemarin kita bahas yaitu daya beda itu ya. Jadi memang harus menunjukkan perbedaan karena memang belum selesai itu tadi. Jadi itu menariknya ya. Kemudian menentukan kesimpulan unjuk kerja atau produk ya. Nah, itu biasanya digradasi ya, nanti akan kita buat tabelnya ya. Anda coba nanti kalau ke sekolah ya pasti akan muncul itu ya, kategori itu ya. Kategori itu kesimpulannya. Kategorinya siswa itu nanti pada level yang mana? Level sangat baik, baik, kurang, atau ya ada yang menyebut jelek dan sebagainya. Tapi mungkin itu 4 itu saja ya, baik, sangat baik, baik, sedang, dan kurang. Jadi kalau yang bahasa-bahasa negatif, negasi itu sekarang kan dilarang itu ya. Ya kurang lah. Jadi kurang itu memang belum lulus. Jadi jangan dikatakan tidak lulus.
Jadi kalau tidak lulus itu kan berarti sudah tidak ada kesempatan. Ya. Tapi kalau belum lulus, nah itu masih ada kesempatan gitu ya. Oke ya, jadi ini adalah perjalanan atau rute ya. Rute ketika kita ingin menyusun asesmen kinerja. Nah, yang perlu diperhatikan apa saja? Ya tadi saya sampaikan ya. Untuk asesmen kinerja ya. Jadi yang pertama adalah batasan waktu yang tersedia. Jadi waktu itu juga menjadi penting ya. Karena memang waktu itu akan menentukan ya, akan membatasi kita. Jadi kita mengajar pun skenario pembelajaran itu akan ada yang namanya alokasi waktu. Nah, jadi kita mengajar ini dibatasi waktu. Jadi apa? Pembelajaran tercapai, tapi waktunya lama. Nah, ini dianggap juga masih belum efektif kalau kita bicara tentang riset evaluasi ya, kalau kita mengevaluasi. Jadi waktunya lama, tercapai tapi butuh waktu lama. Nah, ini juga dianggap belum melakukan teknologi pembelajaran. Nah, sehingga yang terjadi waktunya juga harus sesuai. Jadi waktu yang singkat juga tidak menjamin juga gitu ya. Waktunya harus sesuai, jadi harus dialokasikan. Kalau memang butuh waktu, misalkan 2 jam pelajaran, dibatasi itu alokasi waktunya. Ya alokasi waktu itulah yang akan kita gunakan. Ya, sehingga kita yang harus kita perhatikan adalah dalam terutama asesmen kinerja ya seperti ini, misalkan ini ada kelas besar. Nah, saya juga bingung juga ini. Ini akan saya lakukan diskusi kelompok. Ya, ini kan kalau kelas besar ada 120 mahasiswa katakanlah ya. Kemudian akan diskusi masing-masing kelompok itu anggotanya 5. Nah, kalau 100 saja kan sudah ada 20 kelompok. Nah, ini kapan selesainya kan? Nah, ini mungkin nanti caranya adalah dengan kita uji petik aja lah ya, uji petik. Jadi ada 1-2 kelompok yang mewakili untuk dilakukan presentasi. Kan bisa seperti itu ya, karena keterbatasan waktu. Ya, sehingga maka dari itu skenario-skenario pembelajaran itu menjadi penting. Nah, jadi memang ini diizinkan ya, karena kalau kita riset itu kan ada longitudinal research, nah itu riset jangka panjang ya. Ada yang cross sectional research, jadi di cross. Ya mungkin ini kita buat cross. Mungkin satu kelompok membahas asesmen kinerja. Nah, atau 2 kelompok asesmen kinerja. Besok 2 kelompok lagi asesmen produk gitu ya. 2 kelompok lagi asesmen portofolio. 2 kelompok lagi asesmen sikap. 2 kelompok lagi asesmen proyek. Ini yang maju kan cukup 10 kelompok ya, sehingga 10 kelompok sudah selesai. Jadi memang tidak harus semuanya. Nah, ini melihat situasi dan kondisi yang mana kita dibatasi oleh waktu. Kemudian juga ketersediaan sumber daya, ya, termasuk di dalamnya alat di kelas. Ini juga berpengaruh. Kadang-kadang kita tidak punya medianya, ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada ini, sudah ada Zoom Cloud Meeting, sudah ada daring, ini juga sudah sangat membantu, ya. Sehingga kalau zaman dulu kita ini presentasi itu namanya pakai OHP. Jadi OHP ditulis dulu di apa itu? Di plastik itu ya, nah, OHP, sehingga nanti dan itu alatnya berat, dan dulu tuh fakultas hanya punya 2, sehingga kelasnya sementara banyak ya. Jadi kalau teman-teman mau presentasi ya hanya khusus yang mau ujian saja ya. Nah, jadi mahasiswa yang lain juga belum ada kesempatan kecuali dosennya ya. Nah, dulu juga seperti itu ya. Jadi maju ya, akhirnya sekarang kita bisa dengan hanya laptop seperti ini bisa presentasi. Jadi ini ya, jadi ini adalah ketersediaan. Jadi sampai sekarang pun juga masih ada keterbatasan ketersediaan. Ketersediaan terutama adalah fasilitas di sekolah-sekolah ya. Bahkan kemarin kita cerita di daerah NTT itu begitu di drop komputer, nah kemudian ternyata setelah dilihat komputernya kok tidak nyala. Nah ternyata kasusnya tidak ada jaringan listriknya. Ini kan berarti ketersediaan sumber daya. Jadi yang kita
lihat tidak hanya di Jawa ya, jadi kelas-kelas di luar Jawa atau mungkin Jawa pedalaman ya. Nah, ini ada apa ini kemarin program kampus mengajar ya. Ini ada yang ikut semester 4 itu. Halo? Fitri? Persyaratannya seingat saya di atas semester 4. Persyaratannya? Sudah harus lulus semester 4, jadi sekitar semester 5. Semester berapa itu berarti? Jika tidak salah sekitar semester 5. Oh iya, jadi kan belum memenuhi syarat kan gitu ya. Jadi itu kan salah satu syaratnya ya. Jadi alhamdulillah di FKIP ini terjaring atau yang diterima itu ada 262 kemarin ya. Yang di UNED keseluruhan 306, yaitu yang 28 itu adalah tersebar di seluruh fakultas. Nah, yang 262 itu dari FKIP. FKIP luar biasa ya. Sehingga program Kampus Merdeka ini mendominasi di UNED. Nah, ini diapresiasi oleh Bapak Rektor ya. Mahasiswa FKIP memang luar biasa dan alhamdulillah kejuaraan juga sudah luar biasa. Data terakhir kemarin saya lihat di aplikasinya itu 208 mahasiswa yang berprestasi pada tahun 2020 sampai Maret 2021. Akhirnya kita kemarin diadakan penandatanganan kontrak kinerja dengan rektor dan di situ dilaporkan bahwasanya FKIP kinerjanya nomor 1 di seluruh Universitas Jember. Jadi ini sudah luar biasa juga ya. Jadi kinerja kita itu selama 3 tahun terakhir ini ternyata terus-menerus ranking 1. Ya, ini kan juga berkat kita semua ya. Kinerja mahasiswa prestasinya, kinerja dosen-dosennya ya. Dan itu adalah hasil dari pekerjaan kita selama 3 tahun ini yang alhamdulillah ternyata FKIP luar biasa. Jadi FKIP itu yang semangat tidak hanya dosennya tapi mahasiswanya juga luar biasa ya. Sehingga kami di Wakil Dekan 3 ini melayani mahasiswa itu hampir setiap hari itu ada ya. Jadi berarti kan setiap hari ada kegiatan. Jadi sementara itu di tempat-tempat lain itu sepi kegiatan, tapi di FKIP justru masa pandemi itu ramai kegiatannya. Nah, saya tidak tahu itu kenapa, tapi mahasiswa FKIP memang luar biasa. Dan bahkan hari Sabtu dan Minggu itu lebih ramai dibandingkan dengan hari-hari reguler. Jadi itulah FKIP. Jadi yang lain-lain mungkin rekreatif, tapi anak-anak FKIP rekreasinya ke kampus. Atau mungkin jangan-jangan karena tidak punya duit ya rekreasinya ke kampus. Sehingga itu bisa menambah prestasi mereka. Apapun alasannya, inilah prestasi kita bersama ya. Oke, kemudian yang ketiga, berapa banyak data yang diperlukan untuk mengetahui kualitas kinerja siswa. Ya, jadi kinerja siswa ini juga tidak hanya kinerja secara kuantitas, ya, tapi yang harus kita ukur adalah kualitasnya. Jadi mungkin, ada siswa bertanya. Bertanya ini kan tidak hanya bertanya kita skor 4 begitu saja kan gitu ya. Jadi bertanya itu pun juga kita lihat dari keterampilan bertanyanya. Apakah mereka bertanya sudah sampai pada aspek analisis atau bertanya hanya ingin tahu. Nah, jadi sebanyak ya yang ketika ujian seminar proposal itu ya, mahasiswa banyak yang tanyanya tapi hanya pertanyaan yang sumir. Mengapa mengambil judul tentang pelayanan? Ya, jadi kan pertanyaannya pertanyaan informatif ya, ingin mendapatkan informasi saja. Kenapa penelitian itu kok mengambil tempat di SMP 3 Jember? Ini kan pertanyaan sumir ya, tidak ada analisisnya sama sekali. Kemudian yang ketiga, saya sampai hafal itu ya. Jadi yang ketiga, kenapa kok mengambil respondennya itu hanya kelas 2? Nah, ini kan sudah selesai yang saya katakan tadi ya, istilahnya bagi kemampuan dasar yang sudah selesai itu sebaiknya tidak ditanyakan lagi ya. Pertanyaannya ya mungkin bisa pertanyaan yang analisis lah. Jadi misalkan
Ada penelitian tentang apa kemarin mereka ya, tentang inilah apa itu pola konsumsi PNS ya, pola konsumsi PNS di Jember. Nah, itu dilihat pola konsumsinya. Jadi pertanyaannya mungkin bisa begini ya. Apakah pola konsumsi antar PNS itu terjadi perbedaan? Misalkan kalau berbeda mengapa? Misalkan sama-sama PNS, PNS dosen, PNS pegawai Pemda, dan PNS katakanlah apa dosen, pegawai Pemda, kemudian PNS perbankan. Nah, ini pola konsumsinya kalau berbeda itu letak perbedaannya di mana? Sehingga apakah tidak penting untuk menganalisis perbedaan itu? Ini kan menjadi masukan sekaligus ya. Jadi menjadi masukan, ternyata nanti pola konsumsi itu harus sampai mengidentifikasi perbedaan. Jadi tidak hanya konsumsinya itu apa itu digunakan untuk apa saja. Misalkan PNS itu konsumsinya untuk makan sekian persen, ya rata-rata. Untuk sandang sekian persen. Untuk transportasi sekian persen. Untuk tempat tinggal sekian persen. Kesehatan sekian persen. Pendidikan sekian persen. Kan tidak hanya itu ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah mengapa tidak sampai pada membedakan. Jadi mungkin membedakan tadi ya PNS dosen, PNS Pemda dengan PNS perbankan. Kalau beda, mengapa terjadi perbedaan? Ini kan pertanyaan analisis kan seperti itu, dan itu bobotnya tinggi ya. Jadi ini adalah kualitas. Jadi kalau kita bertanya harus sampai pertanyaan analisis. Nah, seperti taksonomi Bloom kan begitu ya. Ini harus kita pahami ya, taksonomi Bloom itu kan ada yang kognitif, yaitu kan hanya mengenal, menyebut kan itu ya, memberi label kan itu aja. Itu yang pengetahuan. Kemudian kan pemahaman, sudah mulai menjelaskan ya. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi, ya, sudah mulai pada penerapannya seperti apa. Yang keempat sudah analisis. Nah, jadi analisis itu sudah ini mengapa begini, itu mengapa begitu. Ya, berarti sudah mencari beda-bedanya. Kenapa terjadi perbedaan? Atau mengapa tidak melihat perbedaannya? Ya, jadi analisis itu sudah mengapa berbeda dan terjadi apa dalam perbedaannya itu. Itu ya. Jadi harus sampai pada pertanyaan yang kualitas. Bisa juga pertanyaan sampai evaluasi. Nah, dari dua ini kira-kira nanti kita akan memilih yang mana. Itu kan pertanyaan evaluasi kan itu ya. Jadi kita harus memilih di antara dua dengan berbagai pertimbangan, yaitu evaluasi. Itu ya, jadi kualitas pertanyaan itu juga menjadi penting. Nah, jadi kalau kita lihat nanti dalam kinerjanya ya, hendaklah kinerja itu juga diimbangi di samping kuantitas juga kualitasnya. Jadi tidak hanya aktif dalam pengertian mereka sibuk ya, tapi aktif sibuk ini menghasilkan produktivitas seperti apa, atau sibuk ini menghasilkan kualitas seperti apa. Ya, kalau kita di perusahaan itu kan ada yang namanya quality control itu ya. Nah, jadi ada bagian quality control dan itu bisa disortir ya. Jadi yang cacat-cacat disortir. Demikian pula dalam hal kinerja, ya itu juga harus melihat berkualitas. Ya, mungkin kita tidak mensortir tapi kita memberikan grade nilai ya. Oke, yang kualitasnya paling bagus kita nilai 9. Yang di bawah itu mungkin 8, bawahnya lagi 7, 6 dan seterusnya. Tadi akan muncul gradasi tadi ya, istilahnya muncul apa kesimpulan ya. Kesimpulannya ini sangat baik, sedang atau kurang gitu ya. Jadi itu menunjukkan kualitas. Oke, jadi kinerja juga sampai pada kualitas. Nah ini bagaimana menentukan kriteria kualitas. Jadi kualitas itu juga menjadi penting ya di sini ya. Jadi mungkin mendaftar aspek-aspek penting dari kinerja yang harus ditampilkan. Ini syarat minimalnya ya. Jadi paling nggak ada daftar yang harus kinerja yang harus ada. Ketika kita mengukur kinerja itu kan yang harus ada apanya. Nah, jadi kalau mereka presentasi
yang harus ada adalah mereka menampilkan PowerPoint-nya, nah, mungkin gitu ya, karena presentasi itu kan harus mendaftar aspek-aspek penting ya dari sisi teknis. Ya. Nah, kemudian yang pertama PowerPoint-nya, yang kedua adalah teknik presentasinya, teknik penyampaian materinya, nah, ini penting. Kemudian alokasi waktunya, ya, mungkin kita data seperti itu, yaitu aspek-aspek yang penting yang harus ditampilkan. Mungkin yang ketiga adalah penyimpulannya, atau cara menjawab pertanyaannya. Nah, ini kan penting juga ini ya. Nah, itu adalah aspek-aspek penting dari kinerja yang harus ditampilkan. Sehingga kalau kita bicara itu nanti juga kan bicara panjang, misalkan dari slideshow yang ditampilkan atau PPT-nya itu apakah sudah urut, misalkan dari latar belakang masalah, kemudian permasalahannya, tujuannya, manfaatnya, ya, teori yang digunakan, pemecahan masalahnya sampai pada kesimpulan dan daftar pustakanya. Mungkin kelengkapan ya, kelengkapan pada sistematikanya. Silakan gitu ya. Aspek-aspek penting yang harus ditampilkan itu apa? Berarti itu kan menunjukkan kualitas. Masa makalah tidak ada daftar pustakanya? Nah, ini kualitas ya. Nanti kualitasnya berapa ini? Makalah itu masa makalah daftar pustakanya hanya 2. Nah, oke. Mungkin kita batasi 7. Kita buat lagi dari 7 itu apa daftar pustakanya? Mungkin yang 4 jurnal, yang 3 buku. Nah, itu kan nanti akan lama-lama akan ketemu ya. Kualitasnya itu seperti apa yang kita tuntut. Ya, seperti kalau dosen ini kan menulis di jurnal. Oke, jurnal ada jurnal nasional, ada jurnal internasional. Ini kan juga akhirnya bobotnya menjadi berbeda. Jurnal internasional itu sendiri ada jurnal internasional biasa dan jurnal internasional terindeks Scopus. Terindeks Scopus ini beda-beda lagi ya. Ada yang Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, ini kan juga semakin ada gradasi gitu ya. Jadi di kategori-kategori seperti itu ya. Nah, ini nanti tugas Anda ya bersama-sama dengan guru tentunya ya. Jadi melengkapi itu. Kalau memang apa itu rubrik buatan guru itu belum lengkap, nah itu kelemahannya di mana, kemudian melengkapinya seperti apa. Mungkin Anda bisa berbekal teori ini. Sebentar ya, ada telepon dari kita. Assalamualaikum. Ya Allah. Oke, saya lanjutkan sebentar ya. Yang kedua, membatasi jumlah kriteria. Ya, jadi memang tidak bisa semuanya. Tadi kan banyak ya. Harus kita batasi mana yang paling penting dan memungkinkan ya untuk kita kembangkan kriterianya itu ya. Kemudian menyatakan kriteria dalam bentuk karakteristik yang dapat diamati. Nah, jadi karena unjuk kerja ini kan basisnya pengamatan atau observasi ya, yang dapat diamati perilakunya itu. Ya, nanti itu akan dikembangkan dalam bentuk deskriptor. Ya, Anda tidak saya berikan contohnya, tapi coba ke sekolah dulu nanti ya. Jadi ke sekolah coba dicari ya istilahnya ada atau dicari di internet juga banyak ya. Kemudian menentukan skor untuk tiap-tiap deskriptor. Jadi nanti ada yang namanya kriteria itu 1 jika apa, atau mungkin dari yang paling sempurna ya 4 jika apa, selalu apa, gitu ya. 3 ya sering apa, 2 ya kurang dalam hal apa. Mungkin 1 ya tidak ada atau mungkin dikenali hanya minimal gitu ya. Ya bisa dari frekuensi itu ya. Bisa juga dengan kelengkapan ya sangat lengkap
cukup lengkap, sangat lengkap mungkin ya, lengkap, cukup lengkap, kurang lengkap, ya, atau mungkin tidak lengkap. Kalau tidak ada kan bisa arti tidak lengkap nanti ya. Ada deskriptornya seperti itu. Jadi ada deskripsinya ya, mendeskripsikan. Jadi dan itu ada indikator seperti indikator orang cantik itu seperti apa. Itu kan ada indikatornya ya. Oke ya, kemudian menata deskriptor dan skor dalam format tertentu. Ya, bisa dalam daftar cek sehingga kita nanti kalau mengobservasi tinggal ngelis saja, tinggal checklist ya, checklist. Mungkin dicentang-centang gitu ya atau dipalang itu ya atau dikali gitu ya. Bisa juga dalam bentuk naratif atau skala rating gradasi tertentu. Nanti ada contoh-contohnya di situ ya. Lebih enak Anda ke sekolah memang ya. Anda bisa tanya-tanya di guru. Kemudian bagaimana teknik dalam menilai kinerja. Nah, ini tadi seperti tadi ya, bisa dengan checklist ya, di checklist ya. Bisa dengan naratif ya. Naratif itu memang apa ya? Melaporkan dalam bentuk narasi ya. Jadi dilaporkan dalam bentuk narasi. Seperti polisi itu loh ya. Jadi polisi itu kerjanya kan menarasi itu ya. Jadi kalau ada pencurian atau ada apa ya. Nah, ternyata di FKIP kemarin mahasiswa PPG itu juga ada yang mencuri HP. Jadi waktu belanja ke toko ternyata ada pemilik tokonya itu HP-nya diletakkan begitu saja. Nah, ternyata dicuri sama mahasiswa ini. Nah, jadi ini ya, itu kemudian saya tahu persis karena saya dipanggil oleh polisi. Ditanya, dideskripsikan asal dari mana, nama siapa, bagaimana perjalanan dari Madura ke Jember, aktivitas sehari-hari selama PPG apa dan sebagainya. Dicatat. Kemudian bagaimana bisa terjadi pencurian tadi, prosesnya seperti apa. Dinarasikan ya, dicatat. Yaitu memang dalam bentuk narasi ya. Yang selanjutnya narasi itu bisa kita ambil kesimpulannya nanti gitu ya. Kemudian bisa dengan pendekatan rating scale seperti taksum apa itu skala-skala itu ya, skala Likert, skala Thurston itu ya, biasanya yang lazim itu 0, sampai 4 sampai 0 sampai 5 dia kadungnya. Jadi ada sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju misalkan gitu ya. Jadi nanti di situ akan ada angkanya, tapi sebelum angka itu setuju itu artinya apa? Itu namanya deskriptor tadi ya. Kriteria tadi. Kriteria sangat setuju itu apa? Kalau setuju itu apa? Nah, jadi kan bisa ya. Kalau sangat setuju, nah itu berarti apapun yang dikatakan itu dia akan ikut, sangat setuju. Nah, jadi itu sangat setuju. Jadi tidak perlu alasan langsung. Tapi kalau setuju, dengan alasan tertentu dia akhirnya setuju. Nah, kemudian kalau ragu-ragu, nah dia dengan alasan tertentu akhirnya dia belum berani memutuskan dan sebagainya. Ya, jadi ada kriterianya di sana dan itu kriteria itu nanti akan dimunculkan di situ ya, harus dimunculkan sehingga masing-masing kriteria itu ada perbedaan. Jadi sangat setuju dengan setuju itu ada perbedaan. Setuju dengan ragu itu berbeda. Ragu dengan apa misalkan dengan tidak setuju itu juga ada beda. Tidak setuju dengan sangat tidak setuju itu juga ada perbedaan gitu ya. Ya, atau pendekatan hafalan. Ya, jadi pendekatan hafalan itu mungkin kita mengamati ya. Saya pura-pura Anda melihat, ya mengamati dalam arti pura-pura Anda nyatat, tapi kita memori, kita menghafal. Oh, tadi selama pembelajaran itu yang tanya misalkan Ilmi bertanya, tanya tentang. Jadi tidak saya catat, tapi nanti setelah pembelajaran baru saya ingat kembali saya catat. Itu metode hafalan ya. Ini juga sering dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran. Oke ya, jadi mungkin itu dulu ya pertemuan pada kali ini. Nah, ternyata ini juga peringatan pada mahasiswa ya. Pada saat ini, baru-baru ini tadi, saya ditelepon Pak Dekan, ada mahasiswa FKIP terlibat dalam jaringan narkoba.
Nah, dan sekarang sedang ditangkap polisi dan sekarang ada di Polres. Nah, ini tolong adik-adik ya, meskipun suasana pandemi, kita kesulitan ekonomi atau kesulitan apa saja ya, tolong jangan sampai menempuh cara-cara yang melanggar hukum. Beberapa waktu yang lalu ada mahasiswa FKIP juga yang terlibat dalam bisnis peredaran alat kosmetik ilegal. Nah, ini juga dari Polda langsung datang ke kami, karena kami wakil di K3 ya. Nah, ini sekarang yang akan kami tangani. Nah, sekarang ini kami harus segera ke Polres untuk mengurus itu. Dan hebatnya lagi, dari kasus-kasus itu semuanya perempuan. Nah, ini ya, jadi tolong ini betul-betul dipertimbangkan ya. Dan bahkan yang ketiga, yang kemarin itu ada perempuan juga mengadu sambil menangis juga. Ternyata mereka itu sudah terlibat dalam, ya dalam tanda petik ya, itu apa ya, menjual gambar-gambar pornografi dan sebagai figurnya dia sendiri. Nah, jadi wah ini tapi dia mengakunya karena dijebak. Nah, sehingga Anda juga harus hati-hati juga. Saya juga belum percaya juga kalau dia terjebak gitu ya. Tapi paling tidak supaya kita tidak sampai ke situ ya, harus hati-hati ya. Jadi misalkan itu awalnya dia bercerita kenalan dengan cowok gitu ya. Saya lihat cowoknya mengganteng gitu ya. Akhirnya dia ingin kenalan secara virtual, kemudian ingin gambarnya karena di awalnya berjilbab, kemudian bagaimana kalau jilbabnya dilepas, saya ingin tahu. Akhirnya minta semuanya dilepas. Dan anehnya perempuan itu kayak dihipnotis katanya gitu. Ya dia mau dan ternyata gambar-gambar itu kemudian ya dimasukkan link untuk jual beli apa itu gambar-gambar pornografi atau video-video pornografi. Jadi ini adalah modus-modus baru ya dalam sekarang ini ya. Nah ini tolong ini dari 3 kasus ini Anda harus hati-hati ya. Jadi saya sudah mengalami sendiri tadi ya, kasus pornografi tadi, yang kedua kasus alat kosmetik ilegal. Jadi kalau Anda menggunakan alat kosmetik juga hati-hati ya. Nah, pastikan itu adalah legal. Artinya ada produksinya, ada izin POM-nya gitu loh ya. Jadi jangan sampai tidak berizin ya. Yang ketiga narkoba yang sekarang ini memang luar biasa. Dan yang keempat yang hebat lagi semuanya perempuan. Nah, ini juga hati-hati ya karena memang mahasiswa FKIP ini 75% itu perempuan ya. Nah, jadi tidak lagi separuh, ya, sudah 75%, bahkan biologi kemarin dari 128 itu laki-lakinya hanya 5. Jadi PG PAUD ya, dari 120 laki-lakinya hanya 1. Nah, jadi itu ya, jadi ini juga peringatan pada kita ya. Oke, saya pikir itu ya untuk peringatan-peringatan ya, ini supaya tidak membuat capek saya ini ya. Jadi saya harus segera ke Polres hari ini. Saya belum tahu juga anaknya dan jurusannya tidak perlu saya sampaikan. Ya mudah-mudahan non PE ya. Oke, demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima Oke, kasih. saya langsung live ya. Oke Bapak.